Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adi Daskoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang senantiasa menunggu video update dari Adi Daskoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Exploro. Di konten Ramal Exploro kali ini saya kembali untuk membacakan request tugas yang sudah masuk di sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Dan hari ini kita kembali membahas tentang Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Jadi ada yang meminta saya untuk kembali melanjutkan pembahasan tentang mereka berdua, tapi kalau misalkan teman-teman ada yang kurang cocok ataupun juga kurang nyaman dengan pembahasan ini, silakan di skip saja ya, takutnya nanti ada yang salah sangka ataupun juga salah persepsi dengan pembahasan kita kali ini. Nanti saya akan perjelas kenapa kok kita membahas ini dan persepsinya seperti apa. Tapi sebelum kita masuk membahas lebih dalam lagi, ada baiknya buat kalian semua yang mungkin baru saja bergabung dan baru ada channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan punya loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adi Daskoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah punya loncengnya, sudah di like juga, kita akan masuk ke pembahasan kita hari ini tentang Amanda dan juga Arya Saloka. Jadi ada yang meminta saya supaya melanjutkan pembahasan yang kemarin. Saya sempat membahas tentang mereka berdua, dan ini kita melihat dari sudut pandang seorang Arya kepada Arya Saloka. Ini malah kebalik-balik dari seorang Amanda Manopo kepada Arya Saloka, karena menurut beberapa penonton ataupun juga para fans itu menganggap mereka berdua itu ada kedekatan di saat sinetron ataupun juga project yang mereka bintangi bersama dulu, dan itu katanya berimbas di rumah tangga dari Arya Saloka dan juga Putri Anne. Tapi kemarin sudah sempat saya jabarkan bahwa itu semua tidak seperti yang disangka-sangka ataupun juga yang dituduhkan oleh mungkin haters ataupun juga orang yang suka tentang kebersamaan mereka. Nah, ini kita akan melihat dari sudut pandang seorang Amanda kepada Arya Saloka seperti apa. Apakah ada perasaan terdalam ataupun juga ada pesan semesta seperti apa? Kita akan memprediksikannya dengan media kartu tarot ya. Kita akan ambil kartu yang pertama terlebih dahulu. Ada kartu King of Pentacles. Di kartu yang pertama ini terlihat ada seorang raja duduk di singgasana sambil memegang sebuah koin emas. Untuk kartu yang pertama ini menurut saya sosok dari seorang Arya Saloka itu adalah sosok yang baik, sosok yang sangat luar biasa, baik dari segi karakter, kepribadian, kemudian juga saat mereka itu bekerja sama itu kayaknya bikin Amanda Manopo juga merasa nyaman, merasa menikmati tentang kebersamaan mereka secara ruang lingkup pekerjaan ataupun juga sebagai seorang teman dan partner di project yang mereka bintangi. Jadi kalau kita ngomong soal kepribadian, Arya Saloka itu menurut saya kepribadiannya sangat luar biasa. Kemudian juga dia itu bisa saling support satu sama lain. Ada lawan main seperti ini, dia harus seperti ini, jadi saling membantu. Dan itu mungkin membuat seorang Amanda Manopo itu juga merasakan kenyamanan, merasakan kebersamaan yang sangat luar biasa. Dalam garis bawah ya, garis bawah di sini adalah kenyamanan untuk sebagai rekan kerja. Jadi jangan sampai salah kaprah ataupun juga berpikir yang terlalu berlebihan. Mungkin kalau misalkan ditanyakan tentang kenyamanan yang lainnya, nanti kita akan lihat di kartu yang selanjutnya. Tapi di kartu yang pertama ini menunjukkan tentang karakter dari seorang Arya Saloka yang sangat baik, sangat luar biasa, sehingga membuat lawan mainnya pun juga kayak bisa menikmati kebersamaan di antara mereka berdua. Selanjutnya kita akan melihat kartu yang kedua. Ada kartu yang berlambang tongkat ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tongkat. Di kartu yang kedua ini juga memperlihatkan energi yang cukup positif. Kenapa? Karena meskipun ada sudut pandang yang kurang bagus dari seorang kepada seorang Amanda Manopo dari beberapa kalangan, mungkin dari para haters yang mungkin nggak suka tentang Amanda Manopo, jadi kayak menggiring opini bahwa keretakan hubungan rumah tangga di antara Arya Saloka dan Putri Anne itu sebabnya itu karena Amanda Manopo. Kemarin itu sangat-sangat mengemuka dan juga tidak tidak semerta-merta membuat berita-berita yang lebih positif gitu ya. Kenapa? Karena Amanda Manopo itu juga memilih diam, kayak tidak ingin ikut campur dalam hal tersebut. Tapi menurut saya itu adalah salah satu respon yang cukup bagus ya. Kenapa? Karena kalau misalkan dia itu lebih sering bersuara, itu kadang ada yang berpikir wah itu kan dia menutup-nutupi, dia menutup-nutupi dan juga ada banyak alasan dan lain sebagainya. Jadi kayak menurut saya Amanda Manopo itu jadi serba salah, dan baiknya dia itu kayak
ya udahlah diam aja daripada nanti memperkeruh suasana. Toh juga banyak yang tahu bahwa kebersamaan antara Arya dan juga sang istri itu sudah ada keretakan, bahkan sudah ini ya jauh-jauh hari gitu ya. Jadi nggak kemudian baru-baru ini, tapi udah jauh-jauh hari. Konon katanya malah atau sebelum sinetron itu juga katanya sudah ada permasalahan. Jadi menurut saya ini terlalu dangkal kalau misalkan ada oknum yang menyalahkan seorang Amanda Manopo, dan Amanda Manopo juga memberikan respon yang bagus karena dia tidak ingin terlalu ikut campur serta tidak ingin terlalu berkomentar dengan keretakan hubungan antara Arya Saloka dan juga Putri Anne. Jadi dia tidak ingin memperkeruh suasana. Selanjutnya kita akan ambil kartu yang ketiga. Ada kartu Four of Swords, ada 4 pedang di sini, 1 2 3 4, dan ada seseorang yang berbaring. Untuk kartu yang ketiga di sini sepertinya dia masih akan mencoba untuk tetap diam dan juga tidak ingin terlalu ikut campur. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, karena kalau misalkan ada beberapa kalangan yang menganggap orang diam itu juga salah, orang berbicara itu juga salah. Kalau misalkan kita garis bawah serba salah seperti itu, berarti kan memang ada orang yang nggak suka. Jadi mau diam, mau memberikan argumen seperti apapun, kalau misalkan di mata orang lain itu adalah orang yang tidak disukai, ya pastinya akan selalu salah. Termasuk respon dari seorang Amanda Manopo ini, dia mau diam, mau bersuara, kalau misalkan di mata orang yang memang nggak suka sama Amanda, ya pastinya salah terus. Jadi dia kayak cari aman aja lah, nggak pengen ambil resiko untuk berkomentar seperti ini karena memang bukan kapasitasnya. Dan dia sendiri juga yakin, banyak yang percaya tentang kebersamaan mereka berdua itu tidak lebih dari hanya sekedar rekan kerja, dan kebersamaan mereka nyaman itu ya karena chemistry mereka juga sangat-sangat bagus. Jadi dia berharap bahwa para penonton dan juga para netizen bisa cerdas dalam menyikapi itu semua dan tidak mencampur adukan urusan rumah tangga orang lain dengan dirinya, karena dia sendiri juga pengen fokus untuk urusan dia sendiri, baik dari segi karir ataupun juga keluarga dan juga orang-orang terdekatnya seorang Amanda Manopo. Kita akan lihat di kartu yang keempat. Ada kartu apa lagi yang akan muncul? Ada kartu Knight of Cups. Kalau dari segi kenyamanan dan juga dari segi kecocokan tadi di kartu yang pertama sudah ada, dan di kartu yang keempat ini ada kartu Knight of Cups. Ada seorang satria yang menunggangi seekor kuda, dan di sini juga menunjukkan tentang kecocokan di antara mereka berdua itu sebenarnya tidak selesai sampai di situ. Seandainya ya, kalau misalkan kita berandai-andai mereka dipertemukan dalam suatu project lagi, itu kayaknya bakalan booming banget ini. Kenapa? Karena mereka juga sebenarnya masih menyimpan asa untuk bisa satu project lagi ataupun juga bisa satu frame lagi. Tapi kita nggak tahu ya itu kapan, karena bagaimanapun juga mereka itu masih dalam kesibukan masing-masing, dan juga seorang Arya Saloka juga ingin bisa segera refresh tentang kehidupannya. Dan ya kita doakan saja semoga dua-duanya kalau misalkan memang ada jodoh untuk bersama dalam suatu project lagi, ya kenapa enggak. Tapi kalau kita lihat di kartu yang keempat ini, lihat bahwa seorang Amanda Manopo juga tidak menutup kemungkinan untuk bisa satu project lagi. Terlihat memang ada kecocokan, chemistry yang bagus, dan kalau misalkan mereka dipertemuan lagi, chemistry itu tinggal dibangun, enggak dibangun lagi gitu ya, kayak dibangunkan aja, kayak seolah tertidur habis itu dibangunkan, itu bisa langsung klop lagi di antara mereka berdua. Jadi menurut saya kesan dan perasaan terdalam seorang Amanda Manopo adalah tetap memiliki komunikasi dan juga hubungan yang bagus kepada Arya Saloka, entah itu baik di satu ruang lingkup pekerjaan ataupun juga sebagai pertemanan. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang kelima atau kartu yang terakhir. Ada kartu King of Wands. Wah, lagi-lagi ya muncul kartu King. Ini kartu yang lumayan besar ya. Tadi juga kartu yang pertama King of Pentacles, ini King of Wands. Apalagi di kartu yang pertama tadi itu menjurus kepada karir yang bagus. Kartu yang kelima ini juga seorang Amanda Manopo juga berharap kepada Arya Saloka supaya permasalahan ataupun juga konflik yang sedang terjadi selama ini antara Arya Saloka dengan sang istri itu bisa diberikan jalan terbaik. Jadi menurut saya mereka itu meskipun jarang berkomunikasi ataupun jarang
berinteraksi secara terang-terangan di dunia nyata ataupun juga di mata para fans dan juga para netizen. Tapi menurut saya seolah mereka diam, tapi mencoba untuk semakin kesini itu juga semakin mendukung, karena kedewasaan, kemudian juga pola pikir di antara mereka berdua itu, chemistry yang sudah terjalin itu membuat mereka semakin dewasa untuk menyikapi sesuatu, termasuk menyikapi tentang apa yang terjadi selama ini, tentang konflik yang terjadi ataupun juga mungkin gosip-gosip yang beredar tentang mereka berdua. Itu dia berharap supaya yang terbaik, jangan sampai hal-hal yang seperti ini mengganggu kebersamaan mereka, dalam arti kebersamaan untuk pekerjaan, karena yang namanya pekerjaan di dunia entertain itu kita tidak tahu ya, suatu saat nanti mereka bisa bersama, bisa bersatu lagi dalam suatu project, kita tidak tahu. Tapi kalau kita lihat ke sini itu fansnya Amanda Manopo dan juga Arya Saloka itu masih banyak banget, dan masih banyak yang support mereka berdua. Jadi kalau misalkan ada apa namanya, mungkin rumah produksi ataupun juga produser yang melihat, wah ini potensi cuan, ini bisa diambil lagi sebagai pengobat rindu dari para fansnya Amanda dan juga Arya Saloka supaya bisa satu project lagi. Tapi kalau misalkan kita lihat dari kelima kartu yang muncul ini ya, Amanda Manopo tidak ingin disangkut pautkan tentang rumah tangga ataupun juga hal-hal yang sedang terjadi antara Arya Saloka dengan Putri Anne, tapi dia juga berharap supaya mereka itu bisa segera mendapatkan jalan yang terbaik, dan kalau misalkan ada permasalahan yang terjadi ya semoga itu semua bisa menjadi pelajaran dan diambil sisi positifnya. Dan dia juga selalu mendoakan, selalu berharap bahwa kebersamaan dan juga tali silaturahmi yang pernah terjalin di antara mereka itu tidak terputus begitu saja. Jadi kalau misalkan ditanyakan tentang bagaimana sih perasaan terdalam seorang Amanda Manopo dengan Arya Saloka, ya menurut saya perasaan terdalamnya dia pengen tetap ada kebersamaan dan juga tidak menutup kemungkinan di antara mereka berdua untuk satu project lagi, karena masih melihat antusiasme dari para penonton dan juga para netizen yang sangat mendukung mereka berdua untuk bisa satu project. Dan dia juga ingin mendoakan yang terbaik untuk apa yang terjadi kepada Arya Saloka yang saat ini sedang mungkin bisa dibilang ada cobaan dalam kehidupannya, seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kemudian ambil sisi negatifnya, apalagi kemudian ada gosip-gosip yang beredar yang membuat kebersamaan mereka itu jadi kayak kacau ataupun juga permusuhan. Itu jangan, kita doakan saja yang terbaik tentang kebersamaan mereka semuanya, tiga-tiganya ya, Arya Saloka, Amanda Manopo, Putri Anne, itu karakternya yang baik-baik semua, jadi kita doakan juga yang terbaik. Oke, dan ingat, ini bukan ramalan, ini hanya sebatas prediksi, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan, sama sekali tidak. Ini hanya sebatas hiburan, hanya sebatas sharing, pembahasan biasa, bukan maksud mendahului kehendak Tuhan sama sekali tidak ya. Jadi jangan sampai dianggap hal-hal yang seperti itu, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan semesta alam. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Sugoro mohon undur diri. Tidak lupa ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha untuk teman-teman yang merayakannya, dan semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di video yang lainnya. Om Santi, Santi, Santi Om.